Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqulu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du, para jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali insyaallah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kalau ada orang ditakdirkan bisa ibadah dari lahir sampai wafat, tidak ada detik yang terbuang kecuali semuanya untuk ibadah. Niscaya pada hari kiamat dia akan melihat apa yang dia lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kelas kita yang dari bangun tidur sampai tidur lagi ibadahnya bisa dihitung jari. Ini kalau ada orang Allah takdirkan dari mulai lahir, yang keluar bukan nangis, yang keluar tasbih, misalnya langsung ibadah dari lahir. Bro, lahir itu langsung ibadah, terus ibadah sampai wafat ibadah semua isinya. Lahaq qarahu dzalika yaumal qiyamah, niscaya pada hari kiamat dia akan melihat apa yang dia lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, langkah-langkah kita yang sedikit ini dicatat Allah Subhanahu wa taala bagian dari rasa syukur kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana sa'yukum mashkura, dan langkah kecil kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah mashkura akan dihitung sebagai bentuk syukur kita, akan diterima oleh Allah dengan penuh rasa syukur, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada warga Baitur Rahim, warga persahabatan yang telah mengirimkan doanya untuk kesembuhan bapak saya. Ini cuma bapak saya ini unik gitu ya, 4 hari di rumah sakit ya, dipasang alat-alat dan lain sebagainya. Begitu saya datang, kita begadang Pak sampai jam 2. Kita begadang sampai jam 2, isinya hanya mengupas kembali fatwa-fatwa, jawaban-jawaban yang pernah beliau keluarkan ya. Seingat beliau, semua jawaban yang ditanyakan oleh para jamaah kemudian beliau jawab, itu beliau sampaikan lagi ya. Saya suruh istirahat, dia nggak mau ya. Nggak istirahat, istirahat itu nanti ada waktunya ya. Istirahat itu nanti ada waktunya. Ketika kita sudah wafat itu istirahat ya. Kapan istirahat yang sebenarnya? Kata para ulama, kalau sebelah kaki kita sudah melangkah di surga, itu istirahat yang sebenarnya. Makanya ketika saya udah pala istirahat aja biar cepat sembuh, enggak, istirahat itu nanti ada waktunya ya. Ini kalau nggak diselesaikan, jangan-jangan nggak bisa istirahat gitu ya. Jadi beliau takut apa yang pernah disampaikan pada para jamaah ada yang salah sehingga nanti berat tanggung jawabnya. Jadi dari kemarin kata kakak saya itu yang 2 hari nunggu sebelum saya datang, ya kerjanya gitu, ngelamun, nggak bisa tidur, kemudian kadang-kadang menangis ya. Ternyata itu gitu ya. Maklum beliau tuh sibuknya luar biasa ya.
Sibuknya luar biasa. Ini jam segini itu ngajar anak-anak sampai nanti jam setengah 7. Setengah 7 bubar, beliau ke kebun. Meskipun nggak punya kebun, tapi kan kebun mulu, tapi nggak punya kebun. Saya juga heran, kebun siapa yang didatengin? Karena beliau sudah nggak punya kebun. Pergi, nanti pulang jam 11, istirahat sebentar, tidur. Sholat zuhur, itu sudah ngisi pengajian lagi sampai asar. Ya, sampai asar, setengah 4 selesai sholat, beliau ngajar lagi anak-anak lagi sampai jam 5. Jam 5 istirahat, nanti pada maghrib ngajar lagi. Ngajar lagi anak-anak sampai jam 7, sampai isya. Setelah itu pulang tidur, ya begitu kegiatannya. Nah, dari sekian banyak aktivitas ngajar itu, kadang-kadang kan ada yang nanya, bapak-bapak kadang nanya, kadang-kadang ada ibu-ibu nanya, sama saya juga nanya, kemudian kita jawab. Nah, jawaban itu nanti ada tagihannya di sisi Allah. Jawaban itu nanti ada tagihannya di sisi Allah. Bagaimana cara menjawabnya, atas dasar apa jawaban itu dikeluarkan, dan seterusnya, itu panjang hisabannya. Itu yang jadi pikiran beliau, karena itu sampai jam 2 pekerjaannya begitu. Bapak pernah jawab persoalan ini. Gimana menurut pendapatmu? Ada nggak landasannya? Dalilnya seperti apa? Terus sampai jam 2 kita begadang cuma ngomongin pertanyaan-pertanyaan yang pernah disampaikan jamaah, kemudian dijawab ya oleh Bapak. Sampai terakhir soal urusan nikah, saya pikir dia menikah lagi. Ternyata enggak, ada kasus janda ya, anaknya semuanya perempuan, kemudian semua keluarganya juga perempuan. Nah sekarang dia mau nikah lagi, tapi karena posisinya suaminya belum ngurus surat cerai, otomatis KUA nggak akan bisa jadi wali nikahnya, nggak akan mau dia. Nah itu wali nikahnya siapa? Gitu. Anaknya nggak ada yang laki-laki ya. Kalau mazhab Maliki, Hanafi, anak laki-laki itu bisa jadi wali. Mazhab Syafi'i nggak bisa ya. Mazhab Syafi'i nggak bisa ya. Masa anak nikahin ibunya? Nggak bisa. Tapi mazhab yang lain itu bisa. Anak laki-laki yang sudah dewasa jadi wali nikah ibunya, itu bisa ya. Tapi kita mazhabnya Syafi'i kebanyakan tidak diterima ya. Kemudian bapaknya sudah tidak ada, saudara laki-laki tidak punya, kakeknya sudah tidak ada, paman dari bapak juga nggak ada, pokoknya semua jalur laki-lakinya itu nggak ada. Maka tinggal satu pilihannya, walinya wali hakim, pakai KUA. Boleh kalau tidak ada wali lagi. Cuma masalahnya suaminya nggak mau ngurus surat cerai. Artinya hakim tidak akan mungkin menikahkan kalau tidak ada surat cerainya, gitu. Nah masa mau nikah istri orang dinikahkan, kan nggak boleh ya. Kalau mereka kan ada surat, ada transaksi kan gitu ya. Kalau ada suratnya jelas sudah diceraikan, maka kemudian dia mau menikahkan lagi ya. Muter itu persoalan terakhir ya. Akhirnya kita kutipkan dari kitab Kifayatul Akhyar misalnya, atau di dalam kitab-kitab yang lain, di Nihayatus Zain juga disebutkan bahwa saudara-saudara sepupunya yang laki-laki dari jalur laki-laki, ini bapaknya punya saudara laki-laki tapi juga sudah wafat, alias paman-pamannya atau uwa-uwanya, paman dan uwanya ini punya anak laki-laki. Nah itu pilihan terakhir ya, meskipun sebagian ulama di MUI menolak lah. Kenapa? Karena sepupu itu boleh menikah dengannya. Sepupu itu kan boleh menikah, boleh ya. Yang nggak boleh nikah kan ponakan. Sepupu itu boleh nikah, boleh menikah, tapi juga boleh jadi wali. Nah, ini uniknya sepupu. Dia bukan mahram, dia boleh menikah, tapi dia juga boleh menjadi wali. Pilihan terakhir apabila tidak ada opsi lain ya. Nanti ujung-ujungnya enggak ada juga
opsi paling ujung dinikahkan oleh orang yang paling dipercaya. Ya. Di sini siapa yang paling dipercaya untuk nikah? Pak Edi. Ya, nah itu bisa pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir. Tapi nggak boleh kalau masih ada wali, nggak boleh loncat-loncat. Itu harus urutannya harus sesuai. Ya, dari bapak kemudian kakek dan seterusnya harus sesuai. Tidak boleh loncat-loncat. Maka kemarin menyampaikan salam untuk warga Baitur Rahim, ya, jazakumullah atas doa-doanya. Saya pikir dulu pernah baca kisah seperti ini tuh di dalam kitab-kitab, ya, di dalam kitab yang juga pernah saya tulis di dalam salah satu buku itu. Ada ulama saking gilanya dengan ilmu, di akhir hayat mereka itu yang diobrolkan cuma masalah ilmu. Ya, ada muridnya Imam Abu Hanifah, ya, datang sakit keras, ya, sakit keras, yang sakitnya itu ya udah sebentar lagi meninggal dunia, ya. Tapi ketika murid-muridnya datang, diajak ngobrol masalah ilmu. Ya, menurut pendapat kamu, ya, orang itu kalau lontar jumroh bagusnya jalan kaki atau naik kendaraan? Halo, murid-muridnya, punya guru kok gini-gini amat ya. Ya orang mau meninggal ya udahlah, fokus aja gitu. Ini dia enggak. Ya, saya baca, saya tulis maafkan itu ya di salah satu buku yang diterbitkan di Maskanul Hufaz itu. Ada ulama yang saking gandrungnya dengan ilmu sampai ketika sakaratul maut yang diomongin cuma masalah ilmu. Ya. Ini muridnya datang, dia lagi ngap-ngapan gitu. Nah, kebetulan kamu datang. Coba menurut pendapatmu, lontar jumroh itu lebih bagus jalan kaki atau naik kendaraan? Ini menurut bapak-bapak bagaimana kira-kira? Jalan kaki atau naik kendaraan? Atau mau saya dorongin? Bapak bayar 400 real. Gampang. Kata muridnya, jalan kaki lah, kan lebih capek, lebih banyak pahalanya. Enggak, salah. Kata muridnya yang lain, ya udah kalau gitu naik kendaraan. Salah juga. Ya ini guru, ya udah mau meninggal masih nyusahin aja gitu. Ternyata jawabannya, kalau lontar jumroh Aqabah yang dimana kita dianjurkan untuk berdoa, ya, maka kemudian kita sebaiknya jalan kaki karena kita mau berdoa. Ya. Jalan kaki menunjukkan kerendahan diri kita, menunjukkan kelelahan kita dan seterusnya. Tapi kalau lontar jumroh yang lain yang tidak dianjurkan untuk berdoa, mendingan kamu pakai kendaraan gitu. Jawabannya ternyata begitu. Ya. Setelah jawab itu meninggal beliau. Meninggal. Para ulama, ya. Ini dalam kitab ini disebutkan kisah-kisah husnul khotimah, kisah-kisah su'ul khotimah, ya. Ada yang seperti tadi husnul khotimah, ada yang lain lagi yang su'ul khotimah. Ini bukan berarti bapak-bapak yang dagang mau bakal begini ya. Ini ada orang, kata Ibnul Qayyim, saya punya sahabat itu punya saudara. Saudaranya itu ketika mau meninggal dunia ditalkin la ilaha illallah 2003 sampai meninggal dunia. Jawabannya gitu. Bagus, barang bagus, luntur tidak dijamin. Yang itu ya. Ya ceritawan abun gitu ya. Itu Pak. Ada di sini bagiannya. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang pernah disampaikan tentang perjalanan ruh kita. Kita kan dulu pernah menceritakan ruh kalau meninggal kemudian nanti dinaikkan ke langit, lalu dikembalikan, lalu disimpan di tempat-tempat tertentu, lalu dibangkitkan. Nah, setelah itu akan dihisab. Ruh dengan jasadnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menghisabnya? Yang akan menghisabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Menurut keyakinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut keyakinan Syiah Imamiyah, yang akan menghisabnya siapa? Allah berdua dengan Ali bin Abi Thalib. Keren. Luar biasa. Bapak-bapak insya Allah semuanya Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nanti mungkin sesekali kita harus mengkhususkan waktu membahas siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, agar kita kemudian tidak saling menuding. Saya Ahlus Sunnah, oh yang sebelah sana bukan Ahlus Sunnah, orang nggak pernah kunut. Ya. Saya Ahlus Sunnah, atau yang sebelah sana yang maulidnya haram itu bukan Ahlus Sunnah. Oh ada saya Ahlus Sunnah, itu yang mengatakan Allah punya tangan itu bukan Ahlus Sunnah. Dan seterusnya. Mungkin sesekali ya harus ada kajian siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, apa kriterianya. Kenapa penting? Karena hanya Ahlus Sunnah nanti yang akan selamat. Ya, umat ini akan terpecah jadi 73, 72-nya masuk neraka, kagak ada yang masuk surga kecuali satu, Ahlus Sunnah. Makanya kan sekarang semua orang ngaku dirinya Ahlus Sunnah. Organisasi ini ya kita Ahlus Sunnah, yang lain sampingnya tetangganya Ahlus Sunnah mah ya kita lah gitu. Nanti nyebrang lagi ke sebelah sana ya, yang baru datang tahun 80-an, enggak, kita nih yang Ahlus Sunnah, yang lain enggak gitu ya. Mungkin perlu juga sesekali gitu ya. Nah, dalam pembahasan tentang hisab ini ada beberapa pembahasan yang perlu disampaikan. Pertama tentang al-muhasib, yang akan menghisabnya. Yang kedua al-muhasabun, siapa yang akan dihisabnya. Kemudian yang ketiga hisab, prosesnya seperti apa yang akan ditanyakan, situasinya seperti apa. Kemudian yang keempat tentang sohaiful a'mal, catatan amal, karena itu bagian integral dari hisab. Dan yang ketiga adalah iqamatus syuhud, siapa saksinya. Nah, lihat. Jadi ada 5. Cuma bagaimana bacanya, saya bawa bukunya tapi nggak bawa kacamatanya, menyusahkan. Baik, yang pertama al-muhasib wa huwa Allahu al-hakamul adal. Yang pertama adalah al-muhasib, yang menghisabnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah sari'ul hisab, zat yang maha cepat perhitungannya ya. Nanti ada miliaran, mungkin triliunan manusia, tapi bagi Allah itu sebentar ya. Itu bapak-bapak akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya yang sejauh mata memandang, catatan amalnya ya. Catatan amalnya sejauh mata memandang, malum setiap detiknya ada catatannya. Bayangkan kalau kita dari lahir sampai wafat pakai CCTV, berapa ratus terabyte itu CCTV-nya. Kalau direkam dari awal, tiap detiknya ada, nggak ada yang dilewat. Nah ini dicatat seberapa panjang itu catatan amal kita, dan itu akan selesai semuanya. Itu akan selesai. Nah pertanyaannya, gimana nanti cara Allah menghisabnya? Apa prinsip-prinsip yang kemudian dipegang ya untuk melaksanakan hisab? Yang pertama adalah innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Prinsip pertama adalah tentang keadilan. Allah tidak akan menzalimi siapapun meskipun sebiji sawi, meskipun sebesar atom, tidak akan ada kezaliman. Semua amal soleh yang bapak-bapak kerjakan ya, yang sudah lupa, yang sambil lalu, yang saking kecilnya kita juga sudah tidak ingat, itu semuanya rapih, ada catatannya dan ada balasannya. Nggak ada yang terzalimi. Ya mungkin zaman sekarang ya hukum mungkin banyak yang dizalimi dan lain sebagainya. Nanti tidak ada yang terzalimi. Itu prinsipnya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ya, tidak ada kezaliman nanti sedikit pun. Wah, ini belum dibayar, nggak ada yang belum dibayar. Semuanya dicatat dan ada bayarannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alla taziratu waziratu wizra ukhra. Proporsional, setiap orang hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Bapak-bapak itu nggak akan ditanya tentang pekerjaan orang lain, jadi jangan terlalu sibuk mikirin aib orang lain. Atau bapak nggak akan ditanya, saya nggak akan ditanya. Sibuk aja mikirin orang lain, kok si Fulan mah nggak pernah ini jamaah, ya sebelum nggak pernah ngaji. Jangan sibuk, kita nggak akan ditanya tentang amal mereka.
Ya, wala tus'aluna an ashabil jahim. Ya, kita tidak akan ditanya tentang amalan mereka yang akan masuk neraka, kita tidak akan ditanya tentang amalan mereka yang masuk surga, kita akan ditanya tentang amal kita sendiri. Jadi jangan terlalu sibuk mikirin orang lain. Gitu. Ya. Sibuk mikirin orang lain ibadah sampai kita nggak sempat ibadah. Gitu. Ini kacau. Gitu. Tuba liman syaghala uyubahu an uyubi ghairihi. Betapa bahagianya orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, mikirin aib dirinya sendiri, sehingga dia nggak ada waktu mikirin aib orang lain. Bahagia sekali orang seperti itu. Karena pada faktanya nanti yang akan ditanya, kenapa kamu sholatnya nggak benar? Nah itu, bukan kenapa orang lain itu sholatnya nggak benar, bukan. Itu yang akan paling pertama kali ditanya tentang diri kita sendiri. Adapun orang lain itu hanya akan ditanyakan jika ada hubungannya dengan kita. Kalau tidak ada, nggak akan ditanya. Ya. Misalnya, ya kita sholat, tapi kita biarkan anak-anak kita nggak sholat. Anak-anak kita ditanya nggak sholat, dia akan lemparkan ke kita. Nah saya nggak sholat, nggak pernah disuruh, sama dia nggak. Ya, tiap hari nonton, tiap hari gadgetan dan lain sebagainya. Bapak saya juga biasa-biasa aja, ibu saya juga biasa-biasa aja. Jadi paling kita akan ditanya dari limpahan pertanyaan orang lain itu, tentang orang-orang yang punya hubungan dengan kita, yang punya keterkaitan dengan kita. Kita akan ditanya tentang diri kita, plus kita wajib mempertanggungjawabkan apa yang dilimpahkan dari yang lain. Jadi pada dasarnya setiap orang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Dia dosa, ya udah dia, kita nggak akan mikul. Ya, dia dapat pahala mengerjakan amal soleh, ya udah buat dia, kita nggak akan kecepretan bagiannya, nggak akan. Ya. Kecuali jika itu ada kaitannya. Misalnya orang itu bikin dosa gara-gara kita yang nyontohin, ya jadilah kita dapat dosanya juga, gitu. Dia itu berbuat kebaikan, tapi kebaikannya kita yang memfasilitasi. Meskipun kita tidak melakukan kebaikan itu, kita dapat juga bagian pahalanya. Jadi ya, prinsipnya semua orang hanya akan ditanya, mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Maka fokus dulu pada diri kita sendiri sebelum kemudian kita mikirin orang lain. Ya, dalam hal amal-amal soleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara Allah menghisab adalah dengan rahmat. Selain adil, rahmat. Itu nikmatnya punya Rabb seperti Allah itu. Selain adil, Allah itu rahmat. Apa rahmatnya? Yang satu dicatatnya satu, yang satu kebaikan dicatatnya 10. Itu rahmat. Bahkan yang belum dikerjakan dicatat kebaikan. Bahkan saking rahmatnya Allah, ada keburukan tapi konsekuensinya pahala. Ada begitu. Ini ada hamba dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itulah orang-orang yang keburukannya akan diganti, Pak, jadi kebaikan. Catatannya amal buruk, tapi konsekuensinya pahala. Nah, enak banget begitu. Ya, maksiat, tapi ujungnya pahala itu maksiat itu. Kata Rasulullah SAW, nanti ada seorang hamba yang dikeluarkan dari neraka. Kemudian ditanya-tanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu kemarin melakukan ini itu? Jadi kan kamu masuk neraka. Iya. Iya ya Allah. Ya udahlah, semua keburukanmu nanti aku gantikan jadi kebaikan. Ya, kamu pernah melakukan apa? Kamu pernah misalnya sholatnya nggak benar. Itu dosa, ya. Kemudian dosa itu, yaudah itu kan tadinya dosa, nih saya ganti jadi pahala. Jadi pahala. Sholat gak bener jadi pahala, gimana caranya? Ya. Nah kamu kan pernah jailin orang gitu ya, itu kan dosa nih, dosa. Nah itu dosa tuh, catatannya dosa. Nih lihat, saya ganti jadi pahala. Jadi pahala. Sampai orang ini seneng.
Lalu setelah selesai dosa-dosanya disebutkan, dia kemudian berkata kepada Allah, ya Rabb, sebenarnya ya jujur nih, dosa saya itu masih banyak selain yang tadi. Kan biasanya orang nggak mau ya dosanya kemudian diketahui, kemudian didiskusikan dosanya, kan biasanya orang nggak mau. Kalau bisa dosa yang lain nggak usah, dosa yang lain nggak usah gitu ya biasanya. Tapi orang ini justru seneng kalau semua dosanya diungkap. Kenapa? Karena dosanya itu justru jadi pahala, bukan jadi siksaan. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang taubatnya benar, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah ada orang berzina, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah kemudian memalingkan mukanya. Dia balik lagi ke situ. Ya Rasulullah, saya berzina. Mungkin kamu baru gitu-gitu aja. Enggak ya Rasulullah. Ya paling baru pegangan. Enggak ya Rasulullah, saya itu berzina. Ya paling kan baru sempat ini tapi belum ini. Enggak ya, udah betul terjadi. Kata Nabi, ya sudah ya. Kemudian dihukum rajam sampai dia mati ya, karena sudah menikah orangnya, dihukum rajam sampai mati. Kemudian orang-orang banyak menceritakan, kok bisa ya ada orang begitu. Kata Rasulullah, taubatnya telah diterima Allah, yang kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah yang berdosa sekarang, itu cukup kalaulah boleh dibagikan. Orang-orang seperti inilah yang kemudian dosanya akan diganti jadi pahala. Sekarang nggak ada alatnya, ya, fasilitasnya nggak ada. Ya, maka inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah, prinsip dalam pengadilan. Selain adil, ada kasih sayang juga. Selain adil, ada kasih sayang. Keadilan harus ditegakkan, Pak, tapi kasih sayang tetap harus ada. Dan ini harus jadi prinsip semua hakim yang ada di Indonesia. Misalnya ada orang mencuri, ya, tapi kondisinya memprihatinkan, keadilan itu harus ditegakkan. Ya kalau begitu ya sesuai dengan undang-undang, pilihannya penjara atau dihukum misalnya 2 bulan gitu ya. Dihukum 2 bulan atau denda misalnya 5 juta kan sekarang begitu ya. Ya, hukuman kan suka ada dua pilihan begitu. Maka ambil hukuman yang paling ringan, ya udahlah denda 2 juta, dendanya kamu saja yang bayar sudah. Itu namanya keadilan ditegakkan tapi kasih sayangnya tetap berjalan. Kan Allah juga begitu, Pak. Kalau bapak-bapak ini pernah berkonflik dengan yang lain, saya pernah konflik dengan yang lain, tapi saya itu tobat nasuha, saya menyesal sekali. Saya kadang-kadang kalau ingat saya nangis, gimana nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orangnya nggak mau memaafkan kita misalnya, atau orangnya sudah terlanjur meninggal dunia. Bagaimana dia mendapatkan keadilan? Nanti di akhirat itu kita akan dikisos. Kamu pernah menyakiti si fulan? Iya ya Rob, tapi saya meminta maaf, dia udah meninggal. Atau saya udah nggak tahu lagi di mana dia. Atau ketika saya minta maaf, orangnya nggak membuka diri lagi. Tapi kan itu tetap catatan amal buruk gitu. Maka bagi yang dizolimi, kamu berhak mendapatkan sebagian pahala orang yang menzoliminya. Tapi ya Rob, kan saya udah taubat, saya udah menyesal. Ya udah tenang, nanti kebaikanmu saya tambahkan. Selesai urusannya. Ya kan? Yang terzolimi mendapatkan haknya nih, hak kamu kan pernah dizolimi. Sesuai dengan undang-undang di akhirat itu, kalau dizolimi diambil dari amal solih kan begitu. Nih amal solih ini sebagian dipindahkan catatan amalmu. Udah puas? Udah ya Allah, engkau hakim yang paling adil. Saya dizolimi, saya sekarang mendapatkan keadilan. Kemudian orang yang menzolimi, ya Rabb, kan saya udah taubat gitu. Ya kan? Saya udah taubat, saya udah nyesel. Masih diambil juga? Iya, diambil, kan itu keadilannya. Tapi tenang, bagimu aku tambahkan lagi kebaikannya. Selesai. Ini ya, prinsip dalam hisaban seperti itu. Kemudian al-muhasabun, siapa yang akan dihisabnya? Yang akan dihisabnya adalah semua mukallaf dari jin dan manusia. Jin dihisab. Kenapa nggak dihisab? Dia juga diperintahkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap ada perintah pasti ada evaluasinya.
Jin diperintahkan ibadah, diperintahkan. Jin ada yang masuk surga, ada. Jin ada yang masuk neraka, ada. Makanya ada hisabannya. Sama dengan manusia. Ya, sama dengan manusia. Kemudian mereka yang masuk dalam pintu hisaban itu dibagi menjadi 3 kelompok. Qismun yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adzab. Ada kelompok orang yang hanya masuk pintu hisaban tapi nggak ditanya. Langsung lewat. Ya. Surga belah sono no. Ya, udah lewat aja. Nggak ditanya. Enak banget gitu. Nggak ditanya, Pak. Ya. Saya yakin ini bapak-bapak Baitur Rahim ini yang kalau lewat pintu hisaban malaikat nggak berhentiin. Ya, bea cukai nggak ada, bea cukai, udah langsung aja. Ya. Langsung ke tahap berikutnya, ke mizan, timbangan. Ya, hisaban lewat saja. Siapa mereka? Tandanya ada 3. Nabi pernah menjamin akan ada 70.000 dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. 70.000. Ini kuotanya cukup nggak buat kita nih? Kuotanya cukup nggak, Pak? Ya, masalahnya sahabat aja banyak, Pak. Kita saingan dengan para sahabat gimana caranya? Ya. Nah, kuotanya cuma 70.000. Setiap 1000 boleh bawa 70.000. Setiap 1000 boleh bawa 70.000. Jadi 70.000 plus 1000, kalau 70 berarti 70 dikali 70.000. 70 dikali 70.000 ditambah tadi yang 70.000. Segitu. Ya. Mungkin aja. Karena nanti ada kriterianya. Kriterianya apa? Kriterianya 3. 1, humul ladzina la yastarqun. Orang-orang yang tidak meminta diruqyah ketika sakit. Sabar baik udah. Ya. Jangan dikit-dikit berobat. Nggak ada dokter di sini, takutnya. Loh, masa kampanye nih. Jadi sepi saya. Dikit-dikit ke Mitra Diani. Iya. Ya, sakit itu kalau tidak mengganggu aktivitas kita, tidak mengganggu ibadah kita, ya pusing-pusing sedikit tahan saja lah. Ya. Demam itu tanda penghuni surga. Ya. Kata para ulama salaf, demam itu tanda penghuni surga. Ada yang suka demam di sini, ada yang suka sakit kepala. Saya sering. Kadang-kadang kalau baca-baca kaul ulama tentang sakit kepala itu, waduh, saya penghuni surga nih, menghibur dirinya gitu. Tapi mungkin karena darah saya rendah ya dan lain sebagainya, dikit-dikit pusing, dikit-dikit pusing. Ya. Gak punya duit pusing. ini pusing, sering pusing. Dan demam pusing itu adalah tanda penghuni surga. Tanda penghuni surga. Ya. Nah, misalnya gini, la yastarkun, kata Nabi SAW, orang-orang yang dijamin kalau nanti meninggal dunia, ruh dan jasadnya dipisahkan, lalu nanti ketemu lagi, lalu dia masuk fase padang mahsyar, seterusnya masuk hisaban. Ini orang masuk hisaban hanya sekedar lewat saja, tidak akan ditanya. Orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Makanya peruqyah yang benar itu adalah peruqyah yang menganjurkan bapak-bapak ruqyahnya mandiri. Jangan ketergantungan sama yang ngeruqyah. Takutnya ada akidah yang bergeser. Bacanya sama-sama Al-Fatihah. Kalau mau Ustaz ini mah sakti. Kalau sama Ustaz ini mah sakti gitu. Ya. Gitu. Jadi sebisanya ya tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka yang tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Ini pengobatan zaman dulu ya. Kalau luka ya si Rambo, Sylvester Stallone ya. Kan Rambo 1 2 3. Itu kalau luka kan besi ya, pisau dipanasin tempelin. Itu memang pengobatan zaman dulu ya begitu. Ya. Apakah berobat dengan laser sama dengan besi panas? Pak, ini tugas bapak-bapak. Ya.
PR-nya dari saya. Apakah berobat dengan laser, anak kita dihitan ya, dipotongnya pakai laser, apa itu termasuk berobat dengan besi panas sehingga nanti anak kita nggak ada peluang masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Nah, ini PR nih. Ya, sekali harus ada PR-nya. Nah, dicari di googling nanti. Berobat pakai laser sama dengan kai atau tidak? Kai itu pengobatan dengan besi panas. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala yatatayyarun, tidak melakukan tiarah. Tiarah itu menghubung-hubungkan dua hal yang nggak ada hubungannya. Ya, mau jalan, bapak-bapak mau jalan, lewat Pantura apa selatan? Tar dulu, ini burung kemana nih hinggapnya? Hinggapnya di sebelah sana, Pantura berarti. Itu tiarah itu namanya, Pak. Ya, itu namanya tiarah itu. Menghubungkan dua hal yang nggak ada hubungannya, ya, terkait dengan nasib baik dan nasib buruk. Ya, nasib baik, nasib buruk, kemudian diukur dengan sesuatu yang tidak ada ukurannya, baik secara syar'i maupun secara kauni, hubungan sebab akibat. Ya. Kalau ada hubungannya sebab akibat, ya nggak apa-apa. Misalnya ada nelayan, dia aja, ngelaut apa enggak nih ya? Ya udah tunggu dulu. Set, dia ngelemparin kantong kresek misalnya. Kalau kantong kreseknya ke sebelah sana kita ngelaut. Kalau ke sebelah sana enggak ngelaut. Nah, kalau itu mah ada hubungannya karena dia harus mengukur angin dan lain sebagainya. Kalau itu bukan tiarah. Tiarah itu hubungan sebab akibatnya enggak ada, hubungan syar'inya juga enggak ada. Itu namanya tiarah. Menganggap sial, menganggap mujur dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu namanya tiarah. Nanti Pak Firman ini kalau bangun lagi lantainya jadi 30, lantai 13-nya kosongin. Kenapa? Bawa sial lantai 13. Padahal buat nyimpen Pak Firman pucet dia. Buat nyimpen sesuatu ya. Kayak gini ya prinsip-prinsipnya. Kemudian tadi siapa yang akan dihisab? Ada 3 kelompok orang. Wa qismun yu'radu alaihi dzunubuhu tsumma yatazawazallahu alaihi. Ada kelompok orang yang dihisab tapi hisabnya cuma formalitas. Nah, ini juga alhamdulillah nih. Namanya hisaban yasira, hisaban yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisaban yang mudah. Hisaban yang mudah itu orang jalan diberhentikan, hisab dulu, dihisab oleh Allah, cuma hisabannya kayak formalitas gitu ya, kayak formalitas. Jadi dia hanya akan ditanya, kamu melakukan dosa ini? Iya ya Allah. Terus tanggal sekian, di hari sekian kamu melakukan dosa ini? Iya. Di tanggal sekian lagi kamu melakukan dosa ini? Terus dia absen. Wah, kacau ini gitu. Habislah saya. Begitu selesai didakwa semuanya, udah tutup ya. Nah, dulu waktu di dunia saya tutupi dosa-dosamu, sekarang saya ampuni. Dah lewat. Gitu doang. Itu namanya hisab yasir. Dihisab, dia dihisab. Tapi hanya disebutkan kesalahan-kesalahannya sampai kita ngaku segala-galanya. Akhirnya kemudian Allah katakan, udah kalau begitu dulu juga saya tutupi nih, yang lain nggak ada yang tahu kalau kamu pernah melakukan maksiat ini. Kalau yang lain tahu udah kacau dia. Nah sekarang saya ampuni saja, udah selesai. Itu namanya hisab yasir. Wa qismun yunaqasu fil hisab. Sebagian lagi ada orang yang ketika dihisab detail sekali, dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa kamu melakukan maksiat pada tanggal sekian? Iya ya Rabb, karena begini-begini. Kan udah saya kasih tahu begini. Iya, tapi ya Allah begini. Enggak, ini ada buktinya begini. Terus sampai akhirnya ujung-ujungnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat ya. Kenapa salatnya begitu? Emang begini, salat di mana-mana juga ya. Semua orang ada di masjid saya salat itu begini. Apa kamu nggak tahu cara salat yang benar?
Ya tahu, saya kan belajar dari gini, sholatnya itu begini. Dari mana kamu belajar? Dari sini. Dengan apa kamu belajar? Habis terus ditanya, terus sampai ujung-ujungnya tidak ada pilihan lain kecuali kita menyerah dan kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ya macam-macam orang yang dihisab. Orang musyrik dihisab juga. Ya, orang musyrik, orang kafir dihisab semuanya. Nah, mereka dihisab untuk menunjukkan keburukan-keburukannya. Orang-orang yang beriman dihisab untuk menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah diberikan catatan amal, ya. Jadi poin yang keempat, diberikan catatan amal. Oh, yang poin yang ketiga, proses hisabannya. Hisabannya berlangsung dengan cara seperti ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setiap orang akan dipanggil satu-satu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia lihat ke kiri, dia hanya lihat amal buruknya. Ketika lihat ke kanan, hanya lihat amal baiknya. Persis di depannya itu ada neraka jahanam. Jadi proses hisabannya, pengadilannya, langsung nerakanya dibawa di depannya. Jadi kita berdiri, diajak bicara oleh Allah, di depan mata kita itu neraka jahanam, persis. Walaisa bainahu wa bainahu turjuman. Kita dengan Allah tanpa penerjemah. Betul-betul dengan Allah langsung, tanpa penerjemah. Bahasanya apa? Wah, tanya Mama Gufron kalau itu saya nggak tahu. Ya. Bahasanya ada yang bilang bahasa Arab, bahasa Suryani dan lain sebagainya. Ya. Waduh, nanti kita bisa jawab, bisa semua orang paham apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu penerjemah. Ya. Ponakan saya kalau disuruh belajar bahasa Arab tuh jawabannya begitu. Ngapain sih belajar bahasa Arab, nanti juga di akhirat bisa sendiri. Benar-benar. Lah iya, Pak. Memangnya orang Sunda kalau diajak bicara oleh Allah dihisab nggak ngerti, nggak ada alasan kalau kita, apa maksudnya? Semua orang mengerti apa yang dikatakan. Semua orang mengerti. Bahasanya apa? Wallahu a'lam. Karena tidak ada hadis yang jelas tentang ini. Ada hadis, ya, bahasa Arab itu adalah bahasa akhirat, penduduk surga dan lain sebagainya. Ya, tapi kita tidak tahu persisnya. Kalau kita dihisab dengan apa itu akan terjadi. Tapi yang jelas kata Nabi, tidak ada penerjemah di antara kita dengan Allah. Langsung. Ini pertama ya, cara hisabnya itu dipanggil satu-satu, tidak ada penerjemah. Sementara di kanan kiri kita adalah bayang amalan kita nih, wujud amalan kita. Di depan kita ada neraka jahanam. Kalau mudah-mudahan ya Rabb, kita mendapatkan hisaban yang mudah, Allah tutupi dari pandangan yang lain. Jadi bapak-bapak itu hanya akan didakwa dengan dakwaan yang hanya didengar oleh dia sendiri. Tapi kalau dapat hisaban yang susah, dakwaannya diumumkan, Pak, kayak pakai speaker. Hari Kamis tanggal 5 Januari ngintipin orang mandi, pasti gimana caranya? Kita nggak malu kalau kemudian keburukan itu dihisab oleh Allah dan semua orang ala ru'usil khalaik, di depan semua makhluk. Ada menantu kita, ada mertua kita, misalnya pada tanggal sekian ngomongin keburukan si fulannya ada gitu. Ya Allah, kita gimana nggak malu orang kalau mendapatkan hisaban yang sulit. Jadi dihisabnya ala ru'usil khalaik, di depan semua makhluk. Kalau hisaban yang mudah, itu dihisabnya secara privat, tidak ada yang mendengar pembicaraan kecuali dirinya sendiri. Nah, yang keempat adalah pembagian catatan amal sebagai bagian dari hisab. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Nih, saya kasih catatan amal. Ada yang kelewat nggak coba? Setelah tadi ditanya-tanya, nih buktinya. Kalau ada yang kelewat, boleh kamu komplain. Ya, Iqra kitabak, silakan baca kitab catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup kamu hisab diri sendirilah. Dengan baca, kamu akan ngaku sendiri. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah asyuhud, tentang saksi-saksi. Ya,
Kenapa ada saksi-saksi? Untuk menegakkan hujjah, menegakkan argumen bahwa apa yang Allah sampaikan adalah benar semata-mata. Karena ada nanti yang bohong, Pak. Ya. Ada umat seorang nabi yang semuanya kompak berbohong ketika ditanya oleh Allah. Nabi dan Rasul dihisab juga, dihisab sama. Para nabi itu dihisab. Cuma hisaban beliau adalah hal balagtum. Apakah kalian sudah sampaikan? Sudah. Nah, nanti tuh umatnya didatangkan ditanya. Ketika umatnya tidak menyembah Allah dan lain sebagainya akan ditanya. Afalam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Memang enggak ada rasul yang datang ngasih tahu kalian. Ya. Ada satu kaum yang semuanya kompak berdusta. Nggak ada ya Rob. Tanya aja yang lain. Tanya yang lain. Iya nggak ada. Ada satu kelompok orang yang semuanya kompak, solid berbohong. Lalu Allah tanya lagi sama nabinya. Katanya belum disampaikan. Sudah ya Allah, sudah disampaikan. Ya. Bahkan saya itu nyampainya lama, 950 tahun. Itu umatnya Nabi Nuh. Semuanya kompak bohong gitu. Ya. Kata Allah, lalu kalau begitu, ini orangnya jelas nolak nih, katanya kamu belum menyampaikan itu. Sementara kamu mengklaim sudah menyampaikannya, bahkan lama sampai 950 tahun. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu siapa yang akan jadi saksinya kalau kamu sudah menyampaikan? Siapa yang ditunjuk? Umat Muhammad. Saya yang mau jadi saksi umat Muhammad sajalah yang jujur-jujur. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah wahai umat Muhammad, kami jadikan kalian umat terbaik dibandingkan umat yang lain. Enggak ada yang lebih baik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lebih baik. Kita ini umat terbaik. Bahkan salah satu kemuliaan kita adalah kita nanti yang akan dijadikan saksi kalau ada orang-orang bandel, Pak. Nggak ngaku kalau sudah datang Nabi, ya. Oh belum bayar-bayaran ini iuran RT, nggak ada yang datang, padahal udah datang berapa kali. Harus ada saksinya, ya. Kalau yang satu ngaku sudah, yang satu ngaku belum, harus ada saksinya kan, harus ada buktinya. Nabi Nuh tuh bingung, siapa yang bisa jadi saksi? Lalu keingetan, oh ada manusia-manusia terbaik, orang-orang yang paling jujur. Siapa itu? Umat Muhammad. Dipanggillah umat Muhammad. Oh bapak-bapak yang akan dipanggil. Benar nggak Nabi Nuh itu sudah menyampaikan? Benar ya Allah. Dari mana kamu tahu? Kamu kan nggak sezaman dengan Nabi Nuh. Ya, jangan ngarang-ngarang lah gitu. Kan Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Nah, saya mah tahu dari Al-Quran, dan Al-Quran pasti benar. Oh, benar ya. Akhirnya dikunci tuh mulut-mulutnya, tangannya jadi saksi, kakinya jadi saksi, dan semuanya jadi saksi. Benar Nabi Nuh udah datang, lama lagi dakwahnya juga, ya. Bukan setahun 2 tahun, ya. 950 tahun. Akhirnya waqala shawaba, tidak ada pilihan lain bagi semua orang kecuali mengatakan yang benar. Namanya juga orang di pengadilan, kadang ada yang bohong, kadang ada yang enggak. Ya, menurut bapak-bapak, siapa sih pembunuh Pina Cirebon itu? Amin. Saksi jam gini-gini ini, udah ada yang di penjara, sekarang dikeluarin lagi. Allah kok bisa begini? Ya kadang-kadang kan orang di pengadilan ada yang bohong, ada yang enggak, biasa itu. Ya. Dan nanti di akhirat juga ada yang bohong, ada. Tapi tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena ada saksi-saksinya, bahkan tubuhnya menjadi saksi, lalu Allah kunci mulutnya. Dan kamu banyak bohong, udah diam dulu, ya. Biarkan tanganmu yang bicara, kakimu yang bicara, yang lain yang bicara. Semuanya kompak jadi saksi. Akhirnya ketika dibuka lagi lisannya, tidak ada yang bisa dikatakan kecuali yang benar-benar saja. Itu yang dimaksud dengan tidak ada kebohongan pada hari kiamat. Awalnya ada aja yang bohong, ya. Tapi kemudian tadi ada saksinya, ada buktinya, bahkan anggota tubuhnya yang langsung jadi saksi, membuat dia tidak punya pilihan lain kecuali berkata yang benar. Kalau sudah berkata yang benar, pengakuan sudah sah untuk dijatuhkan hukuman. Ya.
Sudah sah untuk dijatuhkan hukuman. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang hisab. Mudah-mudahan bapak-bapak dan semua keluarganya kita ini, kalaupun Allah tidak mentakdirkan kita masuk golongan pertama ya, yang cuma lewat saja, tidak dihisab, ya setidaknya masuk golongan kedua lah, ya kalau dihisabnya ringan. Nah, bapak-bapak mau dihisabnya ringan tapi barangnya banyak tuh gimana caranya? Mobilnya banyak tapi nggak mau kena bea cukai, nggak mau kena pajak, tapi barang mewahnya banyak tuh gimana caranya? Ya, ya. Baik. Terakhir saya titipkan satu doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah di setiap kesempatan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu doa langsung diajarkan Rasulullah SAW. Mintalah kepada Allah hisaban yang mudah. Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah saya hisaban yasira, dengan hisaban yang mudah. Ya. Bisa dibaca kalau kita ada kesempatan ya, masukkan dalam wirid doa kita yang sudah biasa, kita tambahkan doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ajarkan anak-anak kita juga, istri kita. Ini doanya kan pendek ya, anak-anak insya Allah langsung hafal lah ya. Baik, barakallahu fikum, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Bagi bapak-bapak yang ada pertanyaan yang dikhususkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwasanya kita itu tidak akan menjauhkan terhadap perbuatan orang lain, sehingga kita tidak bisa mempedulikan urusan orang lain. Tipu lah istilahnya. Dan bagaimana hubungannya dengan hadis yang menyatakan kalau Anda melihat kemungkaran, gunakanlah kalau mampu gunakanlah dengan kekuatanmu, gitu kan. Kalau tidak dengan lisanmu, kalau tidak ya dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Nah, apakah kalau kita melihat kemungkaran kita nggak usah tipu, gitu? Baik. Karena itu urusan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan. Ya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, jika kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan, dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Kemungkaran yang mereka lakukan adalah mutlak urusan mereka. Yang jadi urusan kita adalah perintah Allah untuk merubah kemungkaran, itu yang akan dihisab. Karena itu perintahnya langsung kepada kita. Ya, kemungkarannya nggak akan ditanya, Pak. Tapi perintah Allah kepada kita, kalau kalian lihat kemungkaran, dirubahlah dengan tangan, dengan lisan dan lain sebagainya. Udah belum itu dikerjakan? Ya. Jadi sebetulnya kita itu ditanya tentang apa yang ditaklif kepada diri kita. Jadi kalau ada kemungkaran, Allah yang mewajibkan kita merubahnya, maka itu yang akan jadi hisaban. Kalau kemungkarannya dia, nggak akan jadi tanggungan kita. Misalnya ada orang mabuk misalnya ya, dosa mabuknya dosa dia, kita nggak akan dapat dosa mabuknya. Tapi kita akan ditanya, kamu kan lihat kemungkaran, ya, dan saya sudah perintahkan kamu, ya, ke kita nih kan, yang dibebankan kita. Dikerjakan nggak perintah saya? Nah, itu hisabannya gitu. Adapun jenis dosanya, misalnya orangnya mabuk, orangnya berzina, ya kita nggak akan dapat dosa zina, nggak akan dapat dosa mabuk. Kita itu kan ditanya dosa membiarkan kemungkarannya, gitu ya. Jadi bukan objeknya ya, tapi karena kita diperintahkan untuk merubah kemungkaran, maka kita akan ditanya, kenapa kamu diam saja ketika ada kemungkaran? Padahal saya sudah perintahkan kalau ada kemungkaran gini. Adapun jenis dosanya zina, ya itu dosanya dia. Misalnya mabuk, ya itu dosanya dia. Tapi kita akan ditanya, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Ya, nah ini ya. Jadi kembali kepada prinsip awal, kita hanya akan ditanya tentang apa yang Allah bebankan kepada kita.
Allah bebankan kepada kita. Kayak tadi anak-anak kita. Anak-anak kita nggak sholat, ya urusan dia itu. Dosanya dosa dia. Tapi kita dibebankan perintah ajarkan anakmu sholat. Itu yang akan jadi tagihan kita itu. Ya. Karena kalau jenis dosanya yang dibebankan, kita udah susah payah mendidik anak-anak kita dengan sekuat tenaga apapun yang kita bisa kita kerjakan. Anak-anaknya tetap begitu. Masa kita dosa lagi gitu ya, misalnya gitu ya. Nabi Nuh kasihan Pak kalau gitu. Nabi Nuh sudah dengan sekuat tenaga, anaknya kan tetap tidak. Kalau seandainya jenis dosanya itu yang kemudian dibebankan, maka Nabi Nuh tidak akan selamat. Tapi beban Nabi Nuh adalah merubah kemunkaran. Jadi bagus sekali pertanyaannya, biar tidak rancu. Wah kalau gitu nanti kita biarin aja. Nah kita biarinnya itu yang akan jadi tagihan kita. Ya. Jenis dosanya dosa dia aja itu ya. Anaknya Nabi Nuh nggak beriman, dosanya dosa dia aja. Yang akan ditanya kepada Nabi Nuh, ya, kamu sudah sampaikan apa belum? Kalau itu perbuatannya dosa, kamu sudah didik anakmu atau belum? Kamu sudah ini apa belum? Kamu didik, ya, itu yang jadi tagihan kita yang akan ditanya. Karena itu pekerjaan kita, tugas kita, dan itu yang akan ditanya. Ya. Kita tidak akan ditanya tentang tugas orang lain, kita akan ditanya tentang tugas kita. Salah satu tugas kita ketika melihat kemunkaran adalah merubahnya dengan apapun yang kita miliki. Setidaknya kalau tidak bisa, tidak menyetujui kemunkaran itu terjadi. Ya. Nah, baru kemudian tugasnya dianggap accomplished gitu ya. Selesai tugas yang ini. Oh kamu udah berubah dengan lisan ya, tapi orangnya masih tetap nggak mau misalnya ya, berarti kamu sudah mengerjakan, sudah. Oh kamu nggak, iya tapi kamu nggak setuju, ya sudahlah lumayan. Dianggap selesai pekerjaan kita, itu yang akan ditanya, gitu ya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan menjadi renungan ya bagi kita semua untuk mempersiapkan hisaban-hisaban kita untuk mendapatkan hisaban-hisaban yang ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.